Oke guys, ketemu lagi bersama aku Kak Yasin di Pengakun 2. Dan kali ini kita akan bahas tentang pembayaran bunga dan amortisasi. Nah, langsung aja kita ke peta konsepnya. Di manakah kita saat ini? Nah, kita ada di sini nih. Pembayaran bunga dan amortisasi. Kemarin di video sebelumnya kan kita udah bahas ya tentang penerbitan pada saat at par, at diskon, dan at premium. Pada saat diskon dan premium, bunganya, pembayaran bunganya aku pending dulu kan, katanya next video. Nah, sekaranglah saatnya untuk membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Langsung aja ya. Nah, non current liabilities, pembayaran bunga dan amortisasi. Pertanyaannya adalah, apa itu amortisasi? Nah, amortisasi itu muncul bersamaan dengan bunga. Makanya dalam satu video ini ada dua pembahasan ya kan, tentang pembayaran bunga dan amortisasi. Jurnalnya juga satu nanti. Jadi muncul bersamaan. Nah, selanjutnya, amortisasi itu ngapain sih? Nah, amortisasi itu maksudnya itu untuk menambah atau mengurangkan nilai bonds yang terbit at diskon atau at premium. Jadi tidak berlaku amortisasi untuk bonds yang terbit at par atau at face value. Itu nggak berlaku. Cukup berlaku untuk yang diskon dan yang premi. Nah, gitu ya. Tujuannya apa? Kenapa kita kok menambah dan mengurangkan nilai bonds itu? Tujuannya supaya membuat carrying value, nah, ketika jatuh tempo itu sama dengan face value-nya. Face value-nya kan sama dengan nilai yang tercatat di bonds. Nah, ada dua metode amortisasi yang akan kita bahas di sini, yaitu straight line method dan effective interest method. Nah, ini ada ilustrasi. Semisal bonds terbit saat kondisi diskon atau pada kondisi diskon, at diskon, kan kurang dari 100 juta. Kita ambil data dari video sebelumnya ya. Nah, terus diapain? Berarti harus kita tambah nilai bonds ini. Nilai bonds ini harus kita tambah supaya menjadi 100 juta. Nah, begitupun semisal bonds itu terbit pada kondisi premium. Nah, lebih dari 100 juta, maka harus dikurangkan supaya menjadi 100 juta. Cara nambahinnya gimana? Cara nguranginya gimana? Nah, nanti pengurangan dan penambahan akan otomatis terjadi bersamaan dengan pembayaran bunga. Nah, next, langsung aja kita bahas pembayaran bunga dan amortisasi pada bonds yang terbit at diskon. Nah, amortisasi bonds at diskon, ciri-cirinya apa sih? Nah, nilai bonds akan semakin naik. Kenapa naik? Karena nilai terbitnya itu kurang dari face value. Berarti harus naik supaya sama dengan face value. Nah, ini ada ilustrasi soal. Ini soalnya sama guys, sama yang video sebelumnya. Aku masukin lagi ke video kali ini supaya gampang ngikutinnya. Nah, ada soal seperti ini, ya kan? Face value-nya 100 juta, stated rate-nya 10%, 5 tahun, market rate-nya 12%. Wis, persis guys pokoknya. Nah, lanjut ya. Maka akan punya nilai terbit senilai 92.790.448. Berarti dia harus apa? Harus naik ke puncak gunung. Enggak ya. Naik terus sampai nilainya sama dengan 100 juta. Nah, cara amortisasinya gimana? Nah, ada yang namanya tabel amortisasi untuk membantu kita.
Tadi ada dua metode, straight line dan effective interest. Pembahasan yang pertama kita akan membahas straight line method. Nah, ini dia tabel amortisasinya. Jadi isinya adalah tanggal, interest paid atau bunga yang kita bayarkan, yang perusahaan bayarkan berupa uang cash. Kemudian interest expense, bunga yang benar-benar menjadi beban perusahaan. Kemudian ini ada amortisasinya, angka yang akan menambah carrying value bonds atau nilai terbitnya nanti akan ditambah ini terus sampai 100 juta. Nah, pada straight line method caranya gimana? Langkah-langkahnya adalah kita harus mencari selisihnya dulu. Selisih antara 100 juta dengan 92 juta. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 7.200.952. Nah, setelah tahu selisihnya ini kita bagi dengan periode bunganya. Periode bunganya berapa? 5. Iya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 7209552 dibagi dengan periode bunga atau N, ya kan? Simpelnya itu N. Dibagi N sama dengan N-nya 5, yaitu ketemunya 1441.910. Ketemu, masukin ke sini. Straight line berarti amortisasinya akan selalu sama tiap tahun. Nah, ini kan sama semua nih angkanya nih. Nah, gitu ya. Nah, pada saat bonds itu diskon, maka interest paid akan lebih kecil dibandingkan dengan interest expense. Diingat ya guys, interest paid akan lebih kecil dibanding dengan interest expense. Maka dari itu, interest expense-nya kan harus lebih besar kan ya. Berarti di sini di kotak ini kita isi 10 juta ditambah dengan amortisasinya. Ketemulah 11.441.910. Ini juga sama tahun kedua, tahun ketiga sama, keempat sama, kelima sama. Nah, gitu cara ngisinya guys. Jurnalnya gimana? Nah, jurnal penyesuaian pengakuan bunga akrual. Semisal pada tanggal 31 Januari 2020 31 Desember 2020 perusahaan bikin laporan keuangan. Berarti jurnalnya, nah ini dia jurnalnya. Kita nyatet interest expense. Interest expense kan saldo normalnya di debit senilai 11.441.910. Ini ya. Nah, kemudian bonds payable. Kenapa bonds payable-nya posisinya di kredit? Karena harus menambah. Saldo normal bonds payable kan di kredit. Makanya supaya menambah dia harus di kredit juga. Nah, kemudian selanjutnya ada interest payable senilai 10 juta. Kenapa bukan cash? Karena ini 31 Desember. Cashnya ketika kapan? Ketika 1 Januari 2021. Ketika pembayaran bunganya. Jurnal selanjutnya itu jurnal pembayaran bunga. Nah, ini dia 1 Januari 2021 dibayar bunga. Sehingga jurnalnya interest payable pada cash. Nah, gitu ya guys. Gampang kan? Sedikit perbedaan antara straight line method dengan effective interest method. Nah, ini tabelnya. Wah, angkanya keriting semua, nggak ada yang sama kan? Nah, ini doang yang sama, interest paid. Nah, komponennya sama, ada tanggal, interest paid, interest expense, amortisasi, ya kan, carrying value. Yang membedakan adalah cara penyusunannya, langkah-langkahnya. Kalau yang straight line method itu dicari selisihnya dulu, baru dibagi. Nah, kalau ini berbeda. Caranya gimana? Kalau effective interest method yang diisi dulu adalah interest expense-nya. Jadi kan mula-mula interest expense kosong nih. Nah, terus diisi. Caranya gimana? Dengan rumus MR. MR itu market rate dikalikan dengan carrying value. Nah, kalau ini kan udah tahu kan ya, udah ada dirumuskan. Interest paid itu kan sama dengan SR. Di rumus penerbitan kan udah ada SR kalikan apa, ayo kalikan
value. Nah, kalau ini MR kali carrying value. MR-nya tadi berapa? 12%. Berarti 12% dikalikan carrying value. Ini carrying value-nya. Nah, 92.790 ketemulah 11.134.854. Nah, selisihnya antara interest expense, kan tadi interest paid itu lebih kecil dari interest expense. Berarti selisihnya interest expense dikurangi interest paid sama dengan 1.134.854 menjadi amortisasi yang akan menambah carrying value. Jadi nanti ini ditambah ini sama dengan ini. Nah, gitu ya. Jurnalnya gimana? Langsung aja deh. Jurnal penyesuaian bunga akrual 31 Desember 2020. Interest expense. Nah, ini ya tadi ya, dikalikan dengan market rate-nya. Nah, dikalikan dengan market rate ini 12%. Nah, 12% kalikan dengan 92.790.448. Angka ini dapat dari mana? Carrying value ini ya. Nah, kemudian ini kita ketahui juga kan interest payable-nya 10%, ini stated rate bonds payable-nya. Lah ini face value-nya ketemu 10 juta. Selisihnya masukin aja angkanya biar balance gitu lah. Kan harus balance, ya kan? Harus balance, berarti amortisasinya adalah 1.134.854 gitu. Nanti akan menambah nilai carrying value sebelumnya yang ini ya. Ini coret ditambah yang berlaku sekarang adalah yang ini. Nah, gitu ya. Jurnal pembayaran bunganya sama kayak sebelumnya. Interest payable pada cash. Gampang kan ya? Nah, ini adalah amortisasi diskon. Selanjutnya aku akan bahas, nah ini amortisasi ketika bonds terbit at premium. Premium di sini bukan bensin ya guys, ya beda kasus. Lanjut ya. Nah, amortisasi bonds at premium. Ciri-cirinya apa? Nilai bonds akan semakin turun. Kenapa semakin turun? Karena bonds at premium nilai terbitnya itu melebihi dari face value-nya. Makanya biar sama dengan face value harus semakin turun terus gitu sampai sama dengan face value. Nah, ini ada soalnya sama dengan video sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah market rate-nya 8%. Kalau yang tadi diskon kan 12%. Nah, udah tahu kan cara menganalisisnya diskon dan premi? Iya. Lanjut, amortisasinya gimana? Pakai metode straight line dulu. Nah, ini nilai terbitnya ya. Nilai terbitnya itu 107.985.420. Makanya harus tadi ya, turunkan. Jangan politik. Nah, lanjut ya. Amortisasi straight line method. Nah, ini caranya sama, langkah-langkahnya sama persis guys. Kita harus cari tahu selisihnya dulu. Selisihnya berapa? Selisihnya antara face value dengan nilai terbitnya. Ketemulah selisihnya 7.985.420. Nah, terus ini dibagi dengan N-nya, dibagi N. N-nya berapa? 5. Ketemulah 1597084. Yang perlu diperhatikan saat bonds itu terbit ketika at premium, yang perlu diperhatikan adalah interest paid lebih besar dari interest expense. Makanya interest expense-nya adalah interest paid dikurangi dengan amortisasi. Ketemulah 8.402.916. Berarti ini ya guys yang perlu diperhatikan, interest paid lebih besar dari interest expense. Sehingga ketemulah angka ini sama semuanya, tiap tahun sama. Namanya juga straight line. Lanjut, jurnalnya gimana? Jurnal penyesuaian pengakuan bunga akrual 31 Desember. Nah, tinggal masukin aja kan angkanya. Interest expense-nya berapa? Interest expense-nya 8 juta sekian.
Nah, bonds payable-nya, kenapa bonds payable-nya di debit? Karena dia terbit saat premium, berarti harus mengurangi saldo normal bonds adalah di kredit, biar kurang harus di debit, makanya bonds payable-nya ada di debit. Nah, selanjutnya itu interest payable, karena 31 Desember bayarnya kan 1 Januari 2021, jadi santuy, jangan bayar dulu, 1 hari lagi baru bayar. Nah, jurnal pembayarannya sama, interest payable pada cash senilai 10 juta. Selanjutnya yaitu effective interest method. Konsepnya sama dengan yang diskon, yang membedakan angkanya gitu. Berarti kita harus menentukan apa dulu? Interest expense-nya dulu. Pakai apa tadi? Market rate, ya kan, dikalikan dengan carrying value-nya kan. Nah, carrying value-nya berapa? 107. Market rate-nya 8% tadi ya, ketemulah 8638. Nah, tadi interest paid harus lebih besar dari interest expense, berarti 10 juta dikurangi 8638, ketemulah 1361 166. Ini harus ditambahkan dengan carrying value sebelumnya, sehingga ini udah berlaku lagi, ketemulah carrying value yang baru. Nah, ini yang jadi patokan untuk interest expense selanjutnya. Nah, expense yang kedua berarti 8% kali ini. Nah, gitu ya. Langsung aja deh. Jurnal penyesuaian pengakuan bunga akrual 31 Desember. Nah, ini ya tadi ya. 8% market rate-nya dikalikan dengan 107.985.420, yaitu apa ini? Carrying value-nya. Ketemulah interest expense sekian. Nah, ini juga sama guys. Bonds payable-nya di debit kan. Kenapa debit? Karena harus mengurangi bonds payable. Nah, interest payable-nya 10 juta. Kalau ini angka pasti, gampang gitu loh. Sama semua kan? Nah, sama semua. Jurnal pembayarannya sama, interest payable pada cash. Nah, itu dia guys. Lumayan panjang ya video kali ini. 17 menit lebih. Jangan bosan, masih ada satu video terakhir, yaitu tentang pelepasan bonds payable. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.